Dan untuk mengetahui kondisi terkini korban keracunan MBG, langsung saja kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Kiki Haryadi yang saat ini sudah berada di RSUD Cililin. Selamat siang Kiki, bagaimana kondisi terkini para korban MBG saat ini dan apa saja usulan dari para orang tua untuk MBG yang lebih baik? Ya, selamat siang Maggie. Saat ini saya betul berada di RSUD Cililin, merupakan tempat kesehatan dari rujukan yang kemudian dilakukan dari sejumlah tempat. Karena kita tahu bersama kejadian yang kemudian terjadi pada hari Senin dan juga Rabu ini terjadi di dua kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat, yakni Kecamatan Cipongkor dan juga Ciamplas. Maggie, kalau Anda ingat kemarin siang saya sempat melaporkan di titik ini. Di sini adalah banyak sekali korban dari keracunan yang kemudian dirawat inap di sini. Namun per hari ini atau kemarin malam sejumlah pasien ini sudah boleh perbolehkan pulang dan juga beberapa masuk ke dalam ruang perawatan. Saya akan ajak Anda untuk melihat ke dalam bagaimana kondisinya pada siang hari ini begitu, karena tadi kami sempat konfirmasi ke beberapa tenaga kesehatan di sini mengatakan bahwa memang ada beberapa yang kemudian sudah pulang dan akhirnya ruangan ini mulai kosong dan tamu atau pasien-pasien yang kemudian tadi sempat dirawat di lorong-lorong ini dimasukkan begitu ke dalam ruang rawat inap yang kemudian tersebar di dua titik, di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri saya saat ini. Kalau tadi saya coba lihat gambarannya memang kondisinya sudah lumayan membaik begitu ya. Ini adalah salah satu ruangan Maggie yang kemudian menjadi tempat istirahat dari sejumlah pasien yang kemudian terjadinya keracunan begitu. Inilah kondisi seperti ini. Ruangan juga sudah semakin sepi begitu, karena kemarin kayak kami sempat melihat ada setidaknya ada 3 sampai 6 begitu ya dalam setiap ruangan yang kemudian didiami oleh para pasien ini begitu. Kalau merujuk data yang kemudian kami dapatkan dari pihak Direktur Rumah Sakit RSUD Cililin mengatakan bahwa kemarin sempat ada yang pulang 4 orang dari 52 menjadi 48 begitu. Nah, kita masih menunggu update-nya begitu hari ini apakah berapa banyak jumlah yang kemudian dipulangkan pada hari ini. Saya akan coba ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pasien yang kemudian menjadi korban dari keracunan. Saya sudah bersama dengan Ibu Novianti. Ini adalah salah satu ibu dari korban. Bu Novianti, saya izin minta waktu sebentar ya Bu ya, sesuai tadi kita sudah ngobrol. Boleh berdiri sedikit Ibu? Bu Novianti, boleh cerita bagaimana kondisi Raffi hari ini Ibu? Kondisinya alhamdulillah ya, mulai membaik. Mudah-mudahan nanti setelah datang dokter, mudah-mudahan mendapatkan kabar baik lah, bisa pulang gitu. Bu Novi, kalau boleh tahu berarti kan Raffi ini keracunan yang kedua ya, periode kedua begitu. Bagaimana kondisinya ketika hari Rabu ketika datang dan hari ini hari Jumat Ibu? Kondisinya, kalau misalnya pas hari Rabunya ya, mengkhawatirkan sekali gitu melihatnya juga. Tapi sekarang alhamdulillah setelah ditangani di sini dengan baik gitu ya, perawatnya sama dokternya juga alhamdulillah sekarang kondisinya udah mulai membaik gitu. Bu Novi tadi sempat cerita kepada saya cukup kaget ketika kejadian hari Rabu itu, karena Raffi ini menjadi salah satu korban yang tidak langsung merasakan dari dampak keracunan ya Bu ya. Gimana ketika pertama kali lihat Raffi ketika maghrib pada saat itu ya Bu ya? Ya. Shock pasti ya, melihat anak tadinya kan berangkat sekolah baik-baik aja, sehat. Nah setelah sore harinya mendengar berita kayak gini ya shock banget gitu, nggak nyangka ya. Tadinya cuma lihat di TV ada keracunan MBG, ternyata sekarang dampaknya ya ke anak juga gitu, kena ke anak juga. Nah ini kan Raffi ini kan berarti yang kedua hari Rabu begitu. Kita tahu sama-sama hari Senin juga ada kejadian. Ya. Ibu sempat merasa khawatir karena anak ibu juga menjadi salah satu penerima manfaat atau gimana? Khawatir sih pasti ada ya. Saya kira tuh pas kemarin beritanya di Cipongkor hari Senin, kirain saya akan di stop gitu ya. Pas udah ada kejadian kayak gitu ternyata masih dilanjut juga gitu. Saya kira udah mulai di stop gitu. Ternyata ya masih lanjut. Oke. Banyak orang tua yang kemudian merasa khawatir dengan program ini karena kan seolah-olah tidak belajar dari kesalahan. Hari Senin terjadi, kemudian berselang 1 hari kemudian terjadi. Apa yang kemudian menjadi keresahan orang tua, Bu Novi? Ya takut ya Pak ya. Takutnya kenapa bisa gitu kan. Saya kira dengan adanya program ini dapat membantu gitu ya.
ternyata malah sepertinya mendingan di stop aja gitu. Takut ke depannya berlanjut kayak gini gitu. Oke, baik. Bu Novi terima kasih ya. Jadi Bu Novi mungkin lebih inginnya stop dulu sampai betul-betul clear ya Bu ya? Yang saya inginkan ya udah di stop aja dulu. Di stop ya? Ya, kalau misalnya kalau enggak program ini diganti sama program yang lain gitu kan. Kalau misalnya tidak bisa oleh pemerintah, tidak bisa di stop, saya harap programnya diganti tapi program yang bermanfaat juga buat anak-anak gitu. Terima kasih Bu Novi sudah menyuarakan apa yang kemudian ingin disampaikan oleh orang-orang tua tadi. Baik, saya akan coba ngobrol sama Raffi karena Raffi sekarang kondisi sudah semakin membaik. Tadi juga saya ada konfirmasi ke Raffi. Raffi bersedia untuk ngobrol bersama kita. Raffi, tadi sempat cerita ketika hari Rabu sempat kejang, sempat kaku tangannya. Boleh cerita kejadian itu seperti apa waktu itu? Kejadiannya awal yang nggak kerasa apa-apa tapi hampir jam 6 tiba-tiba kerasa kejang gitu, badan nggak bisa digerakin. Di situ teh kirain saya teh cuman sakit biasa, ternyata malah pas dibawa ke sini malah didiagnosisnya keracunan gitu. Oke. Nah yang kemudian menarik dari Raffi ini, Megi, jadi Raffi ini adalah ketua murid di kelas, jadi dari Cihampelas. Bukan dari Cipongkor, jadi di Cihampelas ini jumlahnya cukup banyak juga. Jadi Raffi ini mengalami keracunan tidak seperti teman-temannya yang langsung, tapi dia butuh waktu ya Raffi ya. Jadi Raffi waktu itu makan jam berapa tepatnya? Jam 9 lebih 10 kalau nggak salah itu. Terus awal mula adanya keracunan itu jam 10, teman saya yang laki-laki tuh tiba-tiba teh kerasa kram perutnya tuh sama pusing. Terus sama saya teh dibawa ke UKS, dari situ mulai banyak yang keracunan, terus dibawa ke ambulans, terus hampir jam 1 di situ teh udah nggak ada yang di sekolah lagi. Jadi Raffi ini sempat membantu teman-temannya yang mengalami keracunan lebih dulu karena tadi sesuai dengan yang dituturkan oleh Raffi itu baru merasa tidak enak badan itu sekitar pukul 2 siang ya. Kemudian semakin parah ketika maghrib. Raffi saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana kondisi kelas pada saat itu karena Raffi ikut membantu mengevakuasi teman-teman. Di situ keadaan kelas lumayan chaos ya, lumayan ricuh soalnya nggak seperti biasanya kan kalau udah nerima MBG tiba-tiba ada yang keracunan. Di situ semuanya pada panik, cuman saya usahain nggak terjadi apa-apa. Cuman yang saya bantuin itu yang langsung terkena dampak racunnya saya bawa ke UKS gitu. Oke. Raffi boleh diceritakan kepada kami menu MBG-nya apa pada hari itu? Menu MBG-nya itu lotek yang sayur-sayuran, saus kacang, pisang, telur sama kentang rebus. Oke, jadi ini berbeda karena kecamatannya berbeda. Kalau kemarin kami sempat konfirmasi yang menjadi menu adalah ayam, kemudian ada sayuran juga. Tapi kalau ini semacam lotek gado-gado begitu ya. Ada kerasa yang aneh atau sesuatu yang mencurigakan? Yang saya rasain itu saus kacangnya, yang kan biasanya dominan rasa kacang terus pedas manis gurih. Ini cuman kerasanya teh manis doang terus kayak ada rasa pahit-pahitnya gitu. Tapi Raffi sempat menghabiskan atau wah udah nggak enak nih saya harus stop atau seperti apa? Awalnya sih saya nggak makan semuanya, tapi karena saya lumayan lapar gitu, jadi saya makan, cuman saya nggak habisin sausnya, telurnya juga cuman setengah. Oke, jadi kemungkinan memang bersumber dari sausnya ya, karena tidak enak baunya begitu ya. Oke, Raffi, begini, saya ingin mendapatkan gambaran apa yang kemudian menjadi keresahan dari Raffi. Trauma tidak dengan kejadian? Karena Raffi tadi menggambarkan kepada saya sempat kejang, kaku, dan seterusnya. Ya ada rasa sedikit trauma ya, soalnya saya baru pertama kali ngerasain keracunan kayak gini kan, terus sumbernya kan apa sih namanya tadi dari MBG, soalnya kan belum pernah ada kejadian di sekolah saya bahwa ada keracunan massal kayak gini gitu. Terus yang paling kaget tuh bukan 1-2 orang gitu, tapi lebih dari 100 orang. Apa harapannya ke depan dalam program MBG ini? Sudah berapa lama MBG di sekolah Raffi? Udah hampir berjalan 2 bulan kalau nggak salah gitu. Harapannya sih sekarang mah fokus berhentiin aja. Terus kalau menurut saya mah dipertimbangkan lagi gitu. Terus diawasin setiap dapur MBG yang ada di sekitaran Jawa Barat. Baik. Terima kasih Raffi atas informasinya.
cepat sembuh, cepat pulang berkumpul dengan keluarga. Itu tadi apa yang kemudian disampaikan oleh satu keluarga, anak dan juga ibu yang merasakan keresahan dari program MBG ini. Karena tadi ya, Maggie, ini berbicara soal bagaimana kesehatan dari anak-anak dan juga orang tua, karena orang tua juga merasa khawatir, apalagi Raffi ini baru pertama kali kejadian seperti ini. Satu, kemudian juga ternyata efeknya tidak langsung terjadi. Kalau kemarin kami sempat bertanya dan konfirmasi, efeknya langsung. Selang 30 menit sudah ada gejala yang kemudian dirasakan. Sementara Raffi ini membutuhkan waktu sekitar hingga 4 jam, dia baru bisa merasakan badan yang kurang enak, dan puncaknya terjadi ketika maghrib dan terjadi itu di jalanan. Kalau tadi saya sempat konfirmasi ke Raffi, beruntung ada guru yang menemukan dan juga membantu Raffi untuk kemudian dirujuk ke rumah sakit umum daerah Cililin ini. Tentu saja kita berharap ya, Maggie, ini menjadi catatan penting bagi pemerintah begitu, karena kami sempat konfirmasi kepada Badan Gizi Nasional, kemarin sempat meninjau langsung dari SPPG yang ada di kawasan Cipongkor, mengatakan bahwa akan ada investigasi lebih dalam. Setidaknya mereka, BGN ini membutuhkan waktu 8 hari ke depan untuk kemudian bisa melakukan investigasi dan juga memaparkan kepada publik apa yang menjadi penyebab keracunan yang terjadi di 2 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Jumlahnya tidak main-main, mencapai lebih dari 800 orang yang menjadi korban keracunan di Kabupaten Bandung Barat ini. Publik menunggu langkah tegas dari pemerintah untuk menangani kasus MBG ini. Maggie. Baik, kami akan terus memantau apa saja solusi dari pemerintah untuk menangani keracunan MBG ini dan juga membuahkan program MBG yang lebih baik. Terima kasih Kiki Haryadi atas informasinya dan laporan Anda. Selamat bertugas kembali.